Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya bersama Abang Sidik, dimana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki praktikum ke-7 atau praktikum tentang karbohidrat, dimana tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui reaksi-reaksi pada karbohidrat. Nah, untuk pada praktikum kali ini ada beberapa bahan yang akan kita gunakan, yakni yang pertama itu ada larutan iod, kemudian ada larutan benedit, kemudian kita menggunakan glukosa, ini glukosa, dan yang terakhir kita menggunakan bubur kertas. Nah, di sini nanti kita akan melakukan 2 uji. Jadi yang pertama itu uji benedit, kemudian yang kedua itu uji iod. Untuk alat-alat yang digunakan itu ada nih penjepit kayu, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada rak ya, rak ini berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi, kemudian ada pipet tetes, beker gelas, dan gelas cup. Jadi itu alat-alat yang kita gunakan pada praktikum ke-7 atau praktikum karbohidrat. Baik, selanjutnya untuk langkah kerja, yakni yang pertama masukkan larutan benedit sebanyak 2 mili atau sekitar 40 tetes ke dalam tabung reaksi. Jadi ini tabung reaksinya. Nah, sebelum kita memasukkan benedit ke dalam tabung reaksi, usahakan kawan-kawan sudah memberi label ya, memberi label pada tabung reaksi menggunakan kertas label agar tidak tertukar. Kemudian setelah kawan-kawan memasukkan benedit sebanyak 2 mili atau 40 tetes, itu selanjutnya kawan-kawan masukkan 8 tetes bahan karbohidrat yang akan kita gunakan. Baik, berhubung kita menggunakan glukosa dan bubur kertas, jadi nanti kita ambil 8 tetes glukosa, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang udah kita kasih benedit sebanyak 40 tetes, kemudian kita ambil 8 tetes bubur kertas, kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi yang berbeda yang sudah terisi dengan larutan benedit juga. Nah, kemudian setelah itu kita kocok sebentar, lalu kita amati perubahan warna yang terjadi gitu. Nah, kita lihat apakah warna dari larutan tersebut ini ada perubahan atau enggak gitu. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke perebusan gitu. Jadi larutan yang tadi udah kita buat itu kita rebus selama kurang lebih 3 menit. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada terjadi perubahan warna atau enggak gitu. Nah, ketika terjadi perubahan warna setelah kita rebus, ketika warnanya berubah ke warna kuning ke merah-merah bataan, itu berarti menunjukkan bahwasanya bahan tersebut mengandung gula pereduksi. Jadi seperti itu. Jadi begitulah prosedur pada uji benedit ya. Nah, selanjutnya Abang akan menjelaskan terkait prosedur pada uji iod gitu. Nah, dimana kalau pada uji iod ini yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam tabung reaksi yakni bahan karbohidratnya sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Jadi nanti kita masukkan dulu glukosa dan bubur kertasnya ke dalam tabung reaksi yang berbeda itu sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Kemudian kita tambahkan larutan iod sebanyak 3 mili atau 60 tetes. Kemudian kita kocok sebentar. Nah, habis itu kita amati perubahan warna yang terjadi. Apabila warnanya biru atau kebiru-biruan, itu berarti menunjukkan bahwasanya bahan tersebut mengandung amilosa. Jadi seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan langsung saja melakukan pengujian ya. Oh ya, Abang lupa bahwasanya alat yang kita gunakan juga kita menggunakan alat ini penangas air, di mana penangas air ini kita gunakan untuk memanaskan air. Dan tadi Abang juga udah memanaskan air, jadi kita bisa langsung melakukan pengujian benedit. Yuk kita mulai. Baik, langsung saja ya. Kita ambil 40 tetes larutan beneditnya.
Ini udah 40 tetes. Selanjutnya kita bilas pipet tetesnya. Kemudian kita ambil larutan glukosanya sebanyak 8 tetes ya. Oke, ini udah. Kita letakkan dulu di rak. Selanjutnya kita ambil lagi tabung reaksi yang satunya. Kita masukkan 40 tetes ya. 40 tetes larutan bineditnya. Ini udah 40 tetes. Selanjutnya kita ambil 8 tetes bubur kertas. Kita bilas dulu. Jadi udah di tangan kanan abang ini 40 larutan binedit plus 8 tetes glukosa. Di tangan kiri abang 40 tetes larutan binedit plus 8 tetes bubur kertas. Kemudian kita kocok sebentar. Baik, tadi udah kita kocok ya, dan bisa kita lihat bahwasanya warnanya masih tetap gitu. Nah, jadi selanjutnya kita rebus. Ini abang udah mendidihkan air selama kurang lebih 3 menit ya. Jadi langsung saja kita rebus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji iod ya. Ya, prosedurnya seperti yang abang jelaskan di sebelumnya. Kita langsung saja ya. Jadi untuk iod kita masukkan bahan karbohidratnya dulu. Itu sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Ini udah 40 tetes glukosa. Selanjutnya kita tambah 3 mili larutan iod atau 60 tetes larutan iod. Tabung reaksi yang satunya ini kita isi dengan bubur kertas ya. Kertas sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Jadi ini udah 40 tetes larutan bubur kertas ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan sama 3 mili atau 60 tetes larutan iod.
Jadi ini udah ada dua jenis larutan ya. Yang pertama itu glukosa plus larutan iod. Kemudian yang di tangan kanan abang ini bubur kertas plus larutan iod. Jadi kita kocok sebentar. Nah ini jadi udah kita kocok ya. Di sini menunjukkan bahwasanya untuk glukosa itu warnanya tetap ya, tetap warna larutan iod. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya glukosa ini tidak mengandung amilosa. Sedangkan di tangan kanan abang itu ini menggunakan bubur kertas dan terjadi perubahan warna ya. Ini warnanya biru pekat, jadi warnanya sangat pekat sekali. Berarti sini menunjukkan bahwasanya bubur kertas itu mengandung amilosa karena warnanya sangat pekat sekali ya, bisa kita lihat. Nah, jadi sini bisa kalian bandingkan, kalau yang glukosa itu tidak mengandung amilosa, sedangkan yang bubur kertas itu mengandung amilosa. Itu bisa kita lihat dari perubahan warna yang terjadi. Baik, nampaknya sudah 3 menit ya. Saatnya untuk kita mengangkat tabung reaksi yang kita rebus tadi. Ini hasil dari perebusan uji Benedict ya. Di sini nampak jelas bahwasanya untuk yang menggunakan bahan glukosa itu terjadi perubahan warna, warnanya itu merah bata. Sedangkan untuk yang menggunakan bubur kertas itu warnanya tetap ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya bahan yang menggunakan glukosa itu mengandung gula pereduksi. Jadi seperti itu. Baik, demikianlah praktikum kita kali ini tentang karbohidrat ya. Jadi dari kedua uji yang sudah kita lakukan, yaitu uji Benedict dan uji iod, menunjukkan bahwasanya glukosa itu mengandung gula pereduksi, sedangkan bubur kertas itu mengandung amilosa. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Abang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.